Nah, jadi orang mulai bertanya-tanya gini, dok ini katanya kalau imunitas harus bagus, anak nggak boleh stres. Kalau kita ngomongin di konteksnya anak-anak, berarti kan tumbuh kembangnya anak-anak ini yang harusnya di luar juga, ada bagian yang di luar, tapi ini sebagian harus dipindah ke rumah. Lah ini harus kita jamin semuanya berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai anak-anak ini ngerasa bahwa di rumah saja ini adalah suatu momen kayak penjara, kayak dikurung. Ya, kembali di Second Opinion, Dr. Vito sekarang bersama tamu spesial, kembali lagi dokter spesialis anak, Dr. Ardi Santoso dari Solo. Hai, Dr. Ardi. Halo, halo. Dr. Ardi ini selalu segar nih, kayaknya halo, apa kabar? Senang deh ketemu Dr. Ardi ya. Enggak lah, biasa aja. Soalnya biasanya gini, Dr. Ardi, anak-anak itu takut ke dokter, udah stres duluan. Kalau dokternya kelihatannya friendly kayak gitu kan biasanya mereka lebih senang kali. Kayak ketemu kakaknya gitu kali. Saya pakai masker aja anak-anak ketawa. Maskernya gambar Scooby-Doo ya kali, apa gambar Mickey Mouse? N95 padahal. Kirain maskernya ada telinganya, kupingnya gitu, ada hidungnya. Jadi lucu mereka. Heran saya juga. Oke, Dr. Ardi. Ini Dr. Ardi, anak-anak di rumah, bagi sebagian ibu-ibu dan bapak-bapak yang concern sama anaknya, mereka bilang, dok ini anak saya stres nih di rumah terus, nggak tahu mau ngapain. Bapaknya juga mungkin stres kali di rumah, jadi karena nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi orang mulai bertanya-tanya gini, dok ini katanya kalau imunitas harus bagus, anak nggak boleh stres. Anak-anak di rumah makan apa? Nah itu akan kita bahas selama ini, Dr. Ardi. Ya. Apa nih advice Dr. Ardi kalau anak-anak di rumah selama kita stay at home ini? Iya. Jadi ya harus dipahami ya, kita memang karena kondisi kita memang harus di rumah aja. Tapi ingat di rumah aja ini bukan mengurung diri di rumah. Tapi kan lebih ke arah memindahkan aktivitas kita yang biasanya di luar, di rumah. Kalau kita ngomongin di konteksnya anak-anak, berarti kan tumbuh kembangnya anak-anak ini yang harusnya di luar juga, ada bagian yang di luar, tapi ini sebagian harus dipindah ke rumah. Lah ini harus kita jamin semuanya berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai anak-anak ini ngerasa bahwa di rumah saja ini adalah suatu momen kayak penjara, kayak dikurung. No, jangan. Bahwa kita, ya ini agak berat sih, agak sedikit teori ya, tapi memang ini harus kita jalankan bahwa anak-anak ini tugasnya bermain dan happy ini harus dijaga sama orang tua di rumah. Bukan berarti terus suruh tiduran, lihat TV, tidur, lihat TV. No, ini semua hal-hal stimulasi terutama ini harus tetap dijalankan walaupun di rumah. Aktivitasnya yang seperti biasa, kan sekolah aja jarak jauh ya, lewat online, silakan. Sekarang ada les loh, les online tuh balet ada, les piano online ada, silakan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang biasanya di luar rumah, kita pindahkan di rumah. Jadi jangan ada mindset bahwa di rumah itu kayak kita ini dikurung, nggak bisa kemana-mana gitu. Ya stres nanti kayak gitu kan. Ya kan dok? Anak-anak berarti di rumah malah sebenarnya dapat belajar skill yang baru ya, karena sekarang banyak webinar, les online ya. Iya, tergantung kitanya orang tua mengarahkan. Tapi kalau mendoktrin anak-anak, kita nggak boleh kemana-mana. Ini lagi corona, pokoknya udah diem aja. Nah itu beda cerita nih kayak gitu. Yang ada anak-anak tuh stres, takut kan. Pemahamannya jadi takut, jadi beda nanti akhirnya. Nah sekarang kalau gini, anak-anak mungkin di rumah anak sekolah, tapi mereka main dengan tetangga. Jangan dong. Ada kasus kemarin itu yang anak-anak positif gara-gara main dengan tetangga. Jangan. Jadi tetap harus di rumah. Walaupun itu, saya juga heran. Ada pasien merasa positif gitu ya. Ini saya heran, dok, kenapa kok bisa tertular? Padahal ketemunya ini hanya sama saudaranya aja. Ibu, namanya virus corona ini nggak mengenal ini saudara, ini tetangga atau bukan. Kalau dia mau menularkan, menularkan aja. Jadi, jangan dianggap kalau kita hanya mainnya sama saudara dari luar, datang, tetangga. Cuma tetangga aja kok yang main ke rumah, nggak apa-apa. Itu sama aja, jangan virus corona ini nggak bisa pilah-pilah kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang persepsi kayak gini nih, orang tua itu kadang-kadang saya juga agak geleng-geleng ini. Dianggapnya ini virus corona ini hanya menulari lewat orang-orang asing.
bukan orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan nggak mungkin ayahnya menularkan, nggak mungkin, Dok. Ya mungkin aja, makanya harus hati-hati bahwa kita tetap harus jaga jarak, walaupun dengan orang tua. Apalagi orang tuanya kerja, mas saya ya, kerja, datang, ya tetap protokolnya dijalankan. Nggak mengenal virus corona itu. Ntar Iya, dikira kalau sama ayahnya nggak ketularan gitu. iya, makanya kita juga semua sama nih, kita kan juga kerja dan punya anak juga sama-sama Iya, juga ya, supaya itu demi keluarga juga kan sebenarnya kan. iya, Kalau ada orang-orang yang abai itu kayaknya aku rasa kok nggak sayang keluarganya sendiri kali ya. betul itu. Ya. Nah ini concernnya Dr. Ardi, saya tahu nih di episode sebelumnya memang sudah mengatakan bahwa memang anak-anak ini juga tetap berisiko terkena corona, karena itu kita Iya, harus betul. jaga dengan gaya hidup yang Ah, bersih. ah. Nah yang belum kita bahas adalah bagaimana di rumah makannya, bagaimana menjaga imunitas anak-anak, karena anak-anak ini bukan Iya, orang dewasa bentuk kecil, bukan miniatur orang dewasa. iya Ini betul, berbeda. beda ya. Dr. Ardi bisa Iya. kasih tips nggak buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang punya anak? Tips buat orang tua untuk menghadapi anak-anak di rumah aja, apalagi di luar lagi ada pandemi, kebutuhan nutrisi harus terpenuhi dengan baik. Ingat bahwa makanan ini kan nggak hanya, dan ingat bahwa ini yang sering terjadi ini, satu bahan makanan tidak bisa mewakili dari kebutuhan semua kebutuhan nutrisi anak-anak. Jadi nggak bisa orang tua hanya ngasih nasi sama sayur doang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si anak. Anak ini butuh makronutrien, butuh mikronutrien, butuh karbohidrat, protein, lemak, dan beberapa vitamin, mineral yang lain, itu butuh. Dan ini nggak bisa dipenuhi dari satu atau dua bahan makanan. Jadi mau nggak mau kita harus menjamin orang tua bahwa makanan anak kita lengkap, gizi seimbang, kuadrannya lengkap, semuanya ada. Jadi jangan sampai lauknya banyak, nasinya banyak, sayurnya banyak, tapi lauknya seuprit. Anak saya makannya udah banyak, Dok, sehat. Tapi kenapa kok sering sakit ya? Saya tanya, makannya apa, Ibu? Makannya nasi satu piring, Dok, habis nasi, sayur banyak. Lauknya cuma seuprit ikan. Ya nggak bisa kayak gitu. Kan nggak akan terpenuhi. Apalagi daya tahan tubuh kita ini, imunitas kita ini kan butuh protein, butuh suplemen. Untuk anak-anak ini kan butuh suplementasi kayak zat besi. Juga penting kan untuk dibutuhkan antibodi, untuk perkembangan otaknya, memorinya, daya ingatnya, pencernaannya, buah dan lain-lainnya itu harus dijaga dengan baik kok dari nutrisinya dia. Ini tips banget pokoknya. Jadi kasih variasi makanan. Makanan itu tidak hanya salmon dan tuna. Ikan tuh banyak, ada lele, gurame, bandeng. Silahkan kenalkan itu semuanya nilai gizinya tuh oke. Tapi yang intinya yang jelas adalah ingat bahwa satu dua bahan makanan tidak bisa mewakili untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Yang berikutnya apa? Untuk menjaga imunitas tentu harus istirahat yang cukup ya, dijaga ini istirahatnya. Meskipun ini libur, ingat bahwa jam tidur anak ini akan tertib ketika dia startnya di pagi hari. Jadi silakan mau tidur malam pun silakan, tapi pagi harus bangun pagi. Karena hormonal kan udah nggak terganggu metabolismenya dia. Jam tidurnya juga nggak bergeser dia. Harus tetap bermain di luar. Vitamin D tetap butuh. Jangan sampai 24 hour ASEAN terus. Jangan sampai tingkat alerginya yang kalau anak-anak punya alergi, punya asma, kambuh hanya gara-gara dikurung di kamar. Ini banyak loh kasus anak-anak dengan dermatitis. Karena apa? Karena dikurung. 24 jam di rumah, di kamar, ASEAN nggak pernah aktivitas di luar. Batuk, sesek, jangan. Tidur terus, akhirnya makanya demam berdarah banyak. TB jangan sampai angkanya naik lagi gara-gara kita di rumah aja. Dan yang terakhir yang penting adalah jangan lupa keep happy, kan keep healthy, keep happy. Jadi bikin anak-anak tuh ceria karena kan kebutuhan anak ini kan juga keceriaan ya, kasih mainan, kasih ya stimulasi lah, jangan lupa lah gitu. Seperti itu, Dok, kurang Jadi memang lebihnya. berarti memang anak-anak ini kita harus lebih kreatif di rumah ya, supaya mereka happy juga di rumah ya. Iya, iya betul itu. Karena anak-anak kan ya gampang bosan ya. Berarti nih kalau bagi produsen mainan nih, saatnya nih bisa produsen mainan yang edukatif nih. Lagi banyak itu kayaknya. Dr. Ardi. Iya, iya. Iya kan? Nah, Iya. Dr. Ardi, ini pertanyaan banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak. Anak-anak ini perlu dikasih vitamin suplemen nggak sih? Kalau ditanya ya, perlu suplemen itu perlu. Karena apa? Karena kita ingat, apalagi gini,
makan, terutama zat besi. Karena anak-anak ini pada usia 4-6 bulan ini sudah mulai terjadi gap, kekurangan zat besi yang bayi ASI terutama itu sudah mulai turun. Dan ini penting. Anak-anak usia 0-2 tahun itu adalah kelompok anak yang resiko kekurangan defisiensi zat besi. Padahal zat besi ini penting banget untuk perkembangan otak, untuk memori, daya ingat, antibodi, jangan sampai terjadi anemia defisiensi zat besi. Apalagi kalau aja makanannya cuma satu macam aja. Itu resiko. Jadi suplementasi ini bukan kata saya, ini adalah rekomendasi dari IDAI. Memang ketika kita usia 4 bulan, 6 bulan, mulai berikan zat besi. Sampai usia 18 tahun sebenarnya. Cuma memang kan yang tiap hari sampai usia 2 tahun. Hal sepele, tapi ini penting banget. Jangan sampai anak kita gendut, tapi kurang gizi hanya gara-gara anemia. Untuk suplemen yang lain, multivitamin lain, kalau saya pribadi silahkan. Karena bagi saya nggak ada multivitamin di dunia ini yang membuat nafsu makan tuh nggak ada. Semuanya sama. Anak-anak itu bukan nggak mau makan, anak itu bukan sulit makan sebenarnya, bukan nggak mau makan. Tapi kalau menurut saya anak-anak itu cenderung pilih-pilih makan. Jadi bukan berarti, tapi masyarakat kita kan pinginnya instan ya. Kadang-kadang tuh pinginnya kalau dengan vitamin, terus nafsu makannya jadi baik. Tapi kalau vitaminnya tuh multivitamin untuk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi karena kondisi tertentu yang mungkin nggak bisa terpenuhi dari makanan, itu silakan. Tapi dengan resep dokter. Tapi harusnya lebih baiknya itu dari makanan. Aneka ragam makanan yang diberikan orang tua. Begitu, Dok. Strateginya sebenarnya gini ya, kalau anak-anak di rumah memang mungkin karena orang tua itu kan pemikirannya, saya mau gampang. Sama orang tuanya kerja, orang tuanya mungkin nggak punya waktu begitu banyak buat anak-anak. Kalau anak-anak nggak mau makan, dia khawatir kan, udahlah kasih vitamin aja deh. Jadi inginnya semua yang kelihatan. Kalau anak kurus pengen dibikin gemuk, anak kegemukan jarang sih dibikin mau kurus. Tapi kalau anak kurus tuh pengen dibikin gemuk. Ya, jadi apakah memang orang-orang, anak-anak ini memang perlu dikasih strategi khusus gitu? Gimana cara supaya mereka mau makan dan nggak terlalu pilih-pilih banget gitu? Sekarang kan terbatas juga, mau pilih-pilih makan gimana lagi? Iya sih, ini tergantung kasusnya usia berapa ya. Makanya kita ini kalau bisa dari umur 6 bulan, ketika kita mengenalkan konsep makan, kita harus mengenalkan dengan konsep yang benar. Kalau dari 6 bulan sudah kita kenalkan bahwa makanannya itu hanya tunggal, terus nggak pernah mengenalkan aneka ragam makanan, ini akan mencetak anak-anak yang susah makan, pilih-pilih makan. Ingat bahwa usia 6 sampai 12 bulan itu masa kritis. Ini menentukan banget. Karena makan ini skill kan. Beda sama menyusui. Menyusui kan alamiah, bisa mungkin otomatis bisa. Kalau makan ini skill, jadi harus kita ajari konsepnya. Kalau konsepnya nggak pas, ya pasti akan jadi anak susah makan. Karena yang terdoktrin di otaknya dia, bahwa makanan itu ya apalagi ada kekerasan ini, dipaksaan, udah orang tuanya stres karena berat badan nggak naik, anaknya dicubit, dipaksa, itu pasti akan bikin trauma. Apa yang terjadi di otaknya dia tuh makan itu adalah hal yang menyeramkan. Makan itu adalah hal yang menyeramkan. Untuk mengatasinya gampang, apalagi kalau udah umur 1 tahun ke atas, cara mengatasinya gimana? Ya udah ikutin aja, mulai untuk anak pikir, mulai aja dari apa yang dia suka. Saya nggak terlalu banyak teori biasanya. Tapi kalau untuk anak susah makan, oke udah deh. Mulai dari apa yang dia suka, hargai 1-2 suap. Karena kalau kita menghadapi anak susah makan ini sulit loh, sulit-sulit gampang loh. Ini nggak mau makan, Dok, maunya tuh ayam. Lah Bu, ayam memang nggak makanan. Ya silakan dong kasih ayam terus. Nggak ada salahnya kok ayam. Tapi nanti kita lama-lama pelan-pelan kita arahkan, kita supervisi supaya nggak ayam terus gitu. Apalagi umur 3 tahun ke atas, sudah bisa kita tanya maunya apa. Tinggal kita supervisi aja kandungannya yang gimana yang baik. Jadi itu, jangan pernah dipaksa, jangan ada kekerasan dalam makan. Untuk anak susah makan, ya ini ya tipsnya ya. Hargai 1-2 suap. Anak susah makan tuh jangan dibayangkan makan 1 piring habis. Nggak bisa. Bisanya tuh 20 kali per hari makannya itu. Gampang bosen. Hargai 1-2 suap. Kasih apa yang dia suka. Jadi jangan terlalu memaksakan egonya kita. Nggak bisa, Dok, harus makan nasi. Anak saya tuh makannya tuh ngemil doang, Dok, maunya. Tapi nggak mau makan nasi. Emang cemilan nggak makanan? Ya sudah, makanannya dirubah aja dalam bentuk cemilan. Kan bisa. Dibikin sandwich kayak, spaghetti kayak, bikin rasanya. Mungkin kan bisa, tergantung kitanya. Nggak harus makan nasi. Jadi kan kadang-kadang ego orang tua lebih besar sih dibandingkan
tujuan baiknya itu tertutupi dengan egonya orang tua yang besar, bahwa anak itu harus makan nasi, harus makan 3 kali sehari, yaitu harapannya. Makanya umur 6 sampai 12 bulan, jangan salah mengenalkan konsep makan. Kalau salah, ya udah bablas itu nanti. Ya kan, Dok? Oh, iya, Anaknya jadi susah makan nggak, Dok? anakku agak pemilih sekarang makannya. Makanya aku tanya juga. Pasti ini makanannya monoton ya nih, kasih nggak pernah. Jadi mesti bervariasi makanannya ya. Makanya harus bervariasi dan sesuai dengan usia. Mas, begini, anak susah makan itu biasanya pertama karena usia 6 bulan. Dia penyesuaian. Ini dari cair ke lunak ya, ke bubur susu. Ini, kalau ini gagal penyesuaiannya, pasti akan berlanjutan. Yang kedua, ketika usia 8 bulan, Dok. 8 bulan ini sudah mulai oromotornya udah baik, sudah bisa pegang, sudah suka yang crunchy, yang mengunyah. Jadi kalau sampai 8 bulan dia teksturnya belum naik, ya sudah, bablas itu nanti, Dok. Susah makan dia pasti. Jadi jangan lupa 8, 9, 10, 11, 12 itu kasih makanan kita. Nggak usah makanan yang aneh-aneh, nggak usah yang salmon, nggak usah yang tuna. Udahlah makanan sehari-hari kita aja. Bawang goreng, kasih, silakan. Silakan kasih gula garam, silakan. Jangan hambar. Bayi kan juga ada citra rasanya ya. Iya. Dia sekarang makan seperti kita makan, dan memang kadang-kadang kalau dia pingin makan sesuatu yang nggak nyambung ya, kayak keripik gitu, dia pingin, nah keripiknya disuapin, tapi pas dia A itu masukin nasinya sekalian. Boleh. Daripada nggak makan dong. Iya, jadi selang-seling. Ada tuh anak tuh yang tiap makan pakai es krim loh, Dok. Oh, Ada tuh. ada Iya. aja ya, berarti orang-orang Kalau itu saya ya. ditanya gitu, gimana ya gimana lagi? Silahkan aja triknya. Kalau sudah terlanjur ke kondisi gitu kan Ya, susah. jadi pesan Dr. Ardi adalah bahwa sebenarnya selama memang itu makanan, itu tetap makanan, berarti buat anak-anak pun bisa. Memang tentu kita harus arahkan. Hargailah beberapa suap buat dia ya, 1-2 suap. Iya. Kasihlah, nggak apa-apa, buat dia Iya. senang, dan nggak menjadi pengalaman makan itu pengalaman yang menyeramkan gitu kan ya, Dr. Ardi ya. Iya. Karena sekali Dan lagi cemilannya kalau bisa jangan yang biskuit, karena biskuit itu hanya manis, nggak ada kalorinya kan. Cemilannya yang berbobot dikit, apa bakso, sosis, kan nasi padang cemilannya. sandwich kecil-kecil. Oh my god, itu dari situ itu. Gimana Dr. Ardi? Itu dong. Ya jadi Dok, intinya emang di masa pandemi ini kita sebagai orang tua punya waktu lebih dekat sama anak-anak buat bonding, dan memang harusnya kita manfaatkan untuk bisa lebih kreatif ya, karena memang menjaga anak-anak itu memang ternyata nggak mudah juga, tapi juga nggak sulit-sulit banget sebenarnya. Kalau tadi Dr. Ardi udah bilang bahwa kita mengkondisikan anak-anak ini ya memang kita kasih makan, dan bukan strict banget bahwa oh, ini anak harus makan kayak kita orang dewasa. Ya, sekali lagi anak-anak bukan orang dewasa kecil. Iya. Jadi nggak usah terlalu kaku jadi orang tua, santai aja. Nah, kata orang Jawa tuh slow, woles aja lah, santai. Woles. Gitu. Orang Jawa yang ngomong woles emang ya? Orang mana ya tuh ya? Nggak tahu saya. Pokoknya jangan terlalu idealisme tinggi. Ingat, kita ini mengikuti anak, bukan mengikuti ego kita. Jadi lebih dekat lah. Slogan saya tuh, lebih dekat, lebih sehat. Jangan egonya orang tuanya yang dikencengin. Sampai bikin stres ibu bapaknya, ibunya stres lihat anaknya cengal-cengir sih, ibunya stres. Nah, kalau sudah ibunya stres, kenapa kok stres? Ya karena terlalu memaksakan. Padahal namanya hidup ini kan segala sesuatu nggak berjalan seperti kita inginkan kan. Anak-anak itu nggak bisa sesuai 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nggak bisa. Dibanding-bandingkan juga nggak bisa. Jadi santai aja, tapi tetap di jalurnya. Jadi nggak usah terlalu, ya santai aja ke orang bule itu. Orang bule kan santai kan. Tapi pada jalur. Jadi nggak usah pandang. Harus makan di hari ke-180 sekian hari. Jam 00 baru mulai makan. Itu ada loh kayak gitu, Dok. Oh, gitu. Saya sampai bingung, iya ya Allah hidupnya sudah susah kali ya. Kenapa sih kok harus menyusahkan diri sendiri? Santai aja lah. Tapi tetap ada role-nya. Jangan terlalu sepaneng gitu loh. Jadi santai aja. Ya, tenang. Jadi nikmati setiap tahap ketika menjadi orang tua dan merawat anak-anak. Baik, ini audiensnya Opini Dr. Vito. Kalau Anda masih ingin melihat bagaimana tips-tips kesehatan anak, Anda bisa kunjungi Instagramnya Dr. Ardi Santoso, dan juga ada YouTube-nya. Itu banyak sekali tips-tips mengenai merawat anak-anak. Dan tentu saja, anak-anak ini adalah investasi dalam arti kita mencurahkan waktu buat anak-anak, ke depannya anak-anak ini akan menjadi orang yang berguna, bergizi tentunya ya, karena pakai bergizi juga, jadi dia akan ada cerdas juga nantinya.
anak-anak juga pasti senang dong, Amin. orang tua juga senang pasti kan. Ya. Baik, Dr. Ardi, saya ingin ngobrol panjang lagi, tapi tentu saja nanti lain kali ada episode berikutnya dong ya, nanti ya kita ketemu lagi Siap. selanjutnya. Oke, Dr. Ardi, sampai jumpa, sampai ketemu. Ya, makasih banyak. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.